Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salina Dwi Fariski. Saya asal dari kampus Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait mata kuliah Sistem Informasi Geografis dengan berjudul Keamanan dan Privasi dalam Sistem Informasi Geografis atau SIG. Di sini untuk overview-nya, yang pertama ada introduction, terus yang kedua ada 3 pilar ancaman dalam SIG, yang ketiga ada strategi perlindungan, yang keempat ada teknik perlindungan privasi spasial, kemudian yang kelima ada studi kasus dan implikasi nyata, kemudian yang keenam ada praktik terbaik dan standar global. Kemudian yang ketujuh ada kesimpulan, serta yang kedelapan itu ada latihan, kemudian yang kesembilan itu hasil dari latihannya. Nah, mengapa keamanan geospasial tak bisa diabaikan? Data lokasi bukan sekadar koordinat, ia adalah jejak identitas. Lokasi rumah plus pola mobilitas sama dengan profil pribadi. Kemudian untuk fasilitas kesehatan, militer, atau energi sama dengan target strategis. Dan data spasial rentan disalahgunakan untuk surveillance, profiling, bahkan kejahatan cyber. Prinsip utamanya itu lokasi sama dengan identitas. Untuk 3 pilar ancaman dalam SIG, di sini ada 3. Yang pertama, ancaman terhadap data, yaitu kebocoran atau data leak. Manipulasi, misal DEM diubah menjadi analisis bencana salah. Kemudian reidentifikasi dari data anonim. Yang kedua ada ancaman terhadap infrastruktur. Di sini akses tidak sah ke server, WMS atau WFS. Kemudian ada serangan DDoS, SQL injection pada PostGIS, kemudian ada pencurian data melalui jaringan tak terenkripsi, dan kemudian yang ketiga ada ancaman terhadap privasi individu. Di sini ada pelacakan rutinitas harian, kemudian ada stigmatisasi dari lokasi rumah sakit atau klinik, kemudian adanya eksploitasi data oleh pihak ketiga. Lanjut di sini untuk strategi perlindungan atau multi-layer defense. Untuk lapisan dan langkah proteksinya, yang pertama lapisan infrastruktur. Langkah proteksinya itu HTTPS, firewall, WAF, API key, dan OAuth. Kemudian untuk lapisan database, di sini langkah proteksinya enkripsi, address dan in transit, RBAC, sanitasi query. Kemudian lapisan untuk aplikasi, langkah proteksinya ada validasi input, rate limiting, safe geometry function. Kemudian lapisan data, untuk langkah proteksinya sendiri ada logging akses spasial dan pembatasan ekspor. Untuk teknik perlindungan privasi spasial, karena data lokasi tidak boleh langsung dipublikasi, yaitu adanya geomasking atau menggeser titik secara acak kurang lebih 20-100 meter. Kemudian agregasi, yaitu mengubah data individu, statistik wilayah, RT menjadi kelurahan. Kemudian key anonimitas, yaitu pastikan setiap zona berisi besar K individu. Kemudian ada differential privacy, yaitu tambahkan noise matematis agar pola tetap utuh dan identitas terlindungi. Contoh, peta kasus DBD tidak boleh menampilkan rumah pasien. Untuk studi kasus dan implikasi nyata, di sini ada peta COVID-19 Korea Selatan menjadi awalnya terlalu detail picu stigma. Kemudian yang kedua ada heatmap Strava, yaitu ungkap lokasi pangkalan militer rahasia. Kemudian ada smart city, yaitu sensor GPS real time berisiko jika tidak dianonimkan. Untuk pelajarannya sendiri, visualisasi menarik, tidak sama dengan aman.
Nah, detail spasial dikorbankan demi privasi. Untuk praktik terbaik dan standar global di sini ada 3 ya, ada OGC atau Open Geospatial Consortium, yaitu panduan keamanan API geospasial. Yang kedua ada ISO 19115, yaitu metadata mencakup klasifikasi sensitivitas data. Yang ketiga ada GDPR atau PDPA, yaitu data lokasi sama dengan data pribadi menjadi butuh persetujuan eksplisit. Institusi publik wajib menerapkan privacy by design dalam setiap sistem SIG. Untuk kesimpulannya sendiri, data geospasial sangat bernilai tapi juga sangat rentan. Untuk keamanan SIG bukan hanya soal teknologi tapi juga soal etika dan regulasi. Kemudian untuk keseimbangan antara utilitas data dan perlindungan privasi adalah kunci keberlanjutan sistem. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan latihan dari modul ya, yaitu latihannya itu berisikan simulasi kebocoran data SIG di dunia nyata. Latihan ini berisi contoh dataset SIG sederhana ditambah simulasi kebocoran data menggunakan Python, lalu perbaikannya melalui mitigasi. Ketika saya sudah mengkopas ya atau menyalin skripnya, di sini ada 3 file Python ya. Yang pertama untuk visualisasi data rentan, kemudian yang kedua menebak yang sakit, yang ketiga mitigasi agregasi spasial. Nah, untuk datanya sendiri di sini saya sudah mendownload data pasien dengan format CSV. Nah, ini ketika sudah saya menyalin skripnya, kita lanjut untuk memanggil perintah Python-nya. Yang pertama untuk Python visualisasi data rentan ya. Nah, nantinya dia akan tampilan atau bentuk visualisasi data rentannya seperti apa di slide berikut. Kemudian kita jalankan file Python yang menebak yang sakit. Di sini data yang CSV tadi sudah saya jalankan, yaitu ada namanya ada Andi, Budi, dan Citra dengan lokasi sebagai berikut. Dan setelah file mitigasi agregasi spasialnya juga saya jalankan. Di sini data titik aslinya terlampir dan detailnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini yang tadi kita coba untuk latihannya. Di sini untuk hasil latihannya untuk mitigasinya sebagai berikut dan menebak yang sakit juga sebagai berikut. Dan untuk visualisasi lokasi rentannya dia berbentuk OpenStreetMap. Nah, untuk yang 3 tadi itu datanya titiknya itu yang ditandai oleh warna merah. Mungkin cukup sekian untuk materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi.